Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film dari kisah nyata di masa Perang Dunia Kedua. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur filmnya. Film bermula di bulan Juli tahun 1944 di front Ukraina. Seorang pilot bernama Mikhail tengah menjalankan misi bersama kedua rekannya. Mereka ditugaskan menyerang pesawat pengebom yang akan menyerang Soviet. Mikhail bersama kedua rekannya berusaha mengalahkan 4 pesawat tempur sebelum mereka menyerang pesawat pengebom. Kemudian terjadi pertempuran sengit. Awalnya, Mikhail bisa menguasai pertempuran dan berhasil menjatuhkan pesawat Jerman. Tapi sayangnya, salah satu temannya ditembak jatuh, sehingga Mikhail dikejar-kejar oleh 2 pesawat musuh. Dalam situasi terdesak, Mikhail lalu terbang rendah melewati sungai. Dengan keahliannya, Mikhail mampu mengecoh musuh yang terus memburunya. Kemudian Mikhail membantu rekannya untuk mengalahkan pesawat tempur Jerman yang tersisa. Dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan pesawat pengawal. Dan setelah itu mereka berdua harus menyerang pesawat pengebom. Mikhail bertugas menembak musuh dari belakang, sementara temannya akan mengalihkan perhatian dari samping. Strategi mereka pun berjalan dengan sempurna, namun sialnya pesawat Mikhail malah terkena serpihan pesawat Jerman. Dengan terpaksa, Mikhail harus melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Mikhail pun berhasil mendarat dengan selamat. Tapi sialnya Mikhail jatuh di daerah kekuasaan Jerman. Alhasil Mikhail ditangkap para tentara Nazi. Ia pun dibawa ke dalam camp khusus para pilot. Sebulan kemudian, tepatnya 15 Agustus, semua pilot tahanan dikumpulkan di sebuah ruangan. Namun di sana Mikhail sangat terkejut ketika dia bertemu Kolya, sahabatnya yang telah membelot kepada Nazi. Kolya menawarkan kesempatan untuk bergabung menjadi pilot Nazi dengan jaminan para pilot Rusia akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Если вы примете мое предложение, вы... На сегодня это все. Все свободны. Setelah semuanya pergi, Kolya dan Mikhail berpelukan. Понимаешь, таких совпадений не бывает. Mikhail tak menyangka jika Kolya masih hidup. Bahkan ayah Kolya sangat terpukul setelah mendengar kematian putranya. Karena selama ini ia mengira bahwa Kolya mati di medan perang. Namun Kolya meminta Mikhail merahasiakan hal ini. Bersama Nazi, dia merasa lebih dihargai dan sekarang dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun Mikhail sangat menyayangkan keputusan Kolya yang mengkhianati negaranya. Sebelum pergi, Kolya mengatakan jika Mikhail mau bergabung bersama Nazi, maka atasannya akan memberikan jabatan. Namun penawaran itu tidak membuat Mikhail goyah sedikit pun. Malam harinya dia berusaha kabur dari penjara. Namun sialnya pelariannya ketahuan oleh para penjaga. Sebagai sahabat, Kolya berusaha menangkapnya dengan baik-baik. Bahkan dia melarang penjaga supaya tidak melepaskan tembakan. Kolya berjanji akan membawa Mikhail agar tidak dihukum atas tindakannya. Mikhail yang memiliki jiwa patriotisme tidak akan menyerah begitu saja. Karena sampai mati pun ia tetap akan membela negaranya. Melihat pendirian Mikhail sangat kuat, Kolya lalu mengirimnya ke sebuah kamp kerja paksa. Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Semua tahanan dipaksa menambang batu bara sampai mati. Beruntungnya Mikhail bertemu Vasily yang merupakan seorang tentara Ukraina.
Melihat identitas Michael, Vasily mengetahui jika Michael adalah seorang pilot yang pernah kabur dari penjara. Supaya Michael bisa melarikan diri, Vasily menukar nama Michael dengan Nikitenko. Dengan nama tersebut, kemungkinan Michael akan dikirim ke pulau rahasia. Dan benar saja, pada bulan Oktober, Michael akhirnya dipindahkan ke Pulau Usedom, sebuah pulau rahasia di mana Jerman akan meluncurkan roket untuk menyerang Uni Soviet. Sesampainya di sana, Michael berkenalan dengan Fatih yang ribut dengan para tahanan hanya karena sebuah roti usang. Para tahanan kemudian ditempatkan di sebuah barak untuk beristirahat. Esok harinya, para tahanan dibariskan di lapangan untuk diabsen dan diberi tugas pekerjaan. Agar bisa berkomunikasi, tentara Nazi memakai tahanan yang bisa berbahasa Jerman sebagai penerjemah. Seorang penerjemah yang bernama Sokolov tak segan-segan mengajar para tahanan yang kurang bersemangat. Para tahanan dipaksa bekerja tanpa mengenal ampun dari pagi sampai malam. Selama bekerja, Michael selalu memantau keadaan sekitar, termasuk satu-satunya pesawat yang sering keluar masuk pulau. Malamnya, para tahanan dikumpulkan untuk diabsen. Mereka pun melihat roket Jerman yang diluncurkan untuk menyerang Moskow. Namun sialnya, roket itu gagal meluncur dan malah jatuh ke arah para tahanan. Akibat ledakan roket, banyak para tahanan menjadi korban. Para tahanan yang terluka segera dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan medis. Sementara yang sudah sekarat, mereka dianggap sudah mati dan digeletakkan begitu saja. Namun sayangnya, Fatih juga menjadi korban. Michael berusaha mencari pertolongan kepada penjaga untuk membawanya ke klinik. Selama semalaman, Fatih hanya dibiarkan tanpa mendapat perawatan. Keesokan harinya, Michael kembali datang untuk memeriksa keadaan Fatih. Dalam kondisi yang sekarat, Fatih meminta Michael mencari seseorang yang bernama Korsa. Dia ingin Michael menggantikan posisinya yang akan ikut melarikan diri. Setelah itu, Fatih mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Michael bertemu Korsa. Dia pun memberitahu jika dirinya datang untuk menggantikan posisi Fatih yang telah tewas. Beruntungnya Korsa percaya apa yang dikatakan Michael. Korsa memberitahu jika dirinya bersama Sokolov akan melarikan diri menggunakan perahu. Namun Michael mengusulkan agar melarikan diri menggunakan pesawat, karena jika menggunakan perahu akan sangat beresiko. Ditambah lagi, para tentara Nazi sering melakukan patroli di area laut. Michael juga memberitahu kalau dirinya adalah seorang pilot dari resimen pesawat tempur. Mendengar itu, mereka pun akhirnya sepakat mengikuti rencana Michael. Dengan bantuan Sokolov, Michael bersama teman-temannya bisa bekerja di area bandara. Dari hasil pemantauan mereka, situasi aman ketika jam makan siang, karena bandara itu hanya dijaga oleh seorang tentara. Mereka juga hanya memiliki waktu 3 menit untuk menerbangkan pesawat, karena selanjutnya tentara Nazi kembali melakukan patroli. Setelah mereka membuat rencana pelarian, ternyata kokpit pesawat menggunakan bahasa Jerman yang tidak Michael mengerti. Sokolov lalu mengusulkan kalau dirinya akan membantu menerjemahkan semuanya. Namun Michael menganggap kalau hal itu sangat tidak mungkin, mengingat waktu mereka hanya tersisa 1 menit. Kemudian salah satu temannya memberitahu kalau dirinya pernah melihat ada bangkai pesawat Jerman di dalam hutan. Esok harinya mereka pergi ke dalam hutan untuk menemukan bangkai pesawat. Setelah ketemu, Michael memasuki kokpit pesawat tersebut. Kemudian ia mengambil tulisan indikator yang berbahasa Jerman untuk diterjemahkan oleh Sokolov. Setelah diterjemahkan, Michael berusaha menghafal setiap tulisan. Namun teman Korsa merasa ragu kepada Michael, karena para pilot Jerman saja butuh waktu setengah tahun untuk bisa mempelajari pesawatnya.
Beberapa hari kemudian, Mikhail bersama teman-temannya mulai beraksi. Korsa bertugas sebagai eksekutor, sementara Sokolov akan mengalihkan perhatian. Говорите по-русски. Понимаю. Ketika Korsa akan membunuh penjaga dan tiba-tiba pesawat tempur Soviet menyerang tempat itu dan menghancurkan beberapa bangunan Nazi. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Sementara Mikhail sangat khawatir jika serangan itu mengenai hangar dan menghancurkan satu-satunya pesawat yang akan membawanya kabur. Dan benar saja, sebuah bom jatuh di atas hangar. Beruntungnya bom itu tersangkut di atap hangar sehingga tidak meledak. Mikhail mengajak teman-temannya untuk menjinakkan bom, karena jika dibiarkan bom itu akan jatuh dan meledakkan pesawat. Бомба не взорвалась! Значит, надо пойти ее и обезвредить. Awalnya mereka menolak ajakan Mikhail karena sangat berbahaya. Saat Mikhail menjinakkan bom dan tiba-tiba dengan susah payah Mikhail berusaha menahannya. Melihat Mikhail kerepotan, Korsa lalu membantunya dan mengikuti arahan Mikhail. Akhirnya Mikhail berhasil menjinakkan bom dan teman-temannya segera membawa bom itu kepada komandan Nazi. Keberhasilan Mikhail membuat komandan Nazi terkesan, sehingga dia memberi libur kerja dan porsi makan double. Ketika Mikhail akan beristirahat, namun seorang tahanan menganggap Mikhail sebagai pengkhianat karena rela mempertaruhkan nyawa demi mengamankan pesawat musuh. Mendengar itu, Mikhail langsung tak terima dan mereka pun berkelahi. Sampai tahanan tersebut harus mati di tangan Mikhail. Namun sialnya, keributan itu diketahui oleh tentara Nazi, sehingga Mikhail mendapat hukuman 25 cambukan. Hat Spaß gemacht? Ja. Genug, Sokolov. Esok harinya, Mikhail harus tetap bekerja, walau tubuhnya merasa kesakitan dan sudah kehabisan tenaga. Mikhail pun disemangati oleh teman-temannya karena sebentar lagi menunjukkan waktu istirahat, yaitu kesempatan mereka untuk melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Mikhail sangat terkejut. Dia melihat Kolya datang bersama Gestapo untuk mencari tahanan yang telah bertukar identitas. Semua tahanan pun segera dikumpulkan untuk diperiksa satu persatu. Mikhail pun terus menundukkan kepalanya, sementara Kolya mengecek tahanan dari barisan depan. Ketika sudah tiba di barisan kedua, seorang teman Mikhail yang bernama Pavel langsung menghajar Kolya untuk membuat keributan. Keributan itu dimanfaatkan Mikhail untuk maju ke barisan depan. Mikhail akhirnya lolos dan semua tahanan dibubarkan untuk kembali bekerja. Ketika jam istirahat, mereka pun mulai beraksi. Setelah mereka melumpuhkan penjaga, tanpa buang waktu lama, Mikhail bersama teman-temannya segera menuju ke hangar. Dengan sisa tenaganya, Mikhail berusaha menyalakan pesawat, tapi sialnya pesawat tersebut tak bisa dinyalakan. Setelah diperiksa, ternyata pesawat tersebut harus menggunakan aki agar bisa menyala. Semua teman-temannya pun cepat membantu Mikhail. Sampai akhirnya pesawat itu berhasil dinyalakan. Ketika pesawat telah sampai di lintasan, ada seorang penjaga meminta agar pesawat yang dibawa Mikhail segera mundur, karena lintasan itu akan dipakai pesawat tempur. Dan benar saja, ada dua pesawat tempur mendarat di lintasan. Kemudian Mikhail melajukan pesawat dengan kecepatan penuh.
Namun tiba-tiba Michael kesulitan mengendalikan pesawat karena ternyata ekor pesawat tidak stabil. Karena kejadian itu, beberapa tentara Nazi mulai berdatangan. Michael pun segera menerbangkan pesawat mengikuti arah angin. Kolya yang baru menyadari jika aksi pelarian itu dilakukan oleh Michael, dia pun segera mencegat pesawat di ujung landasan. Sedangkan Gestapo juga ikut menyusulnya, karena ternyata di dalam pesawat banyak dokumen penting. Dengan bantuan teman-temannya, Michael berhasil menerbangkan pesawat. Namun saat mengudara, pesawat itu menukik tinggi karena mereka tak paham mengenai kapan tuas harus dilepaskan. Alhasil, pesawat itu kehilangan keseimbangan dan menukik tajam dengan cepat. Dalam situasi genting, Michael teringat perkataan Kolya mengenai tuas pengatur ketinggian yang tersembunyi di samping kursi pilot. Michael pun segera mengatur tuas tersebut sehingga pesawat bisa kembali dikendalikan. Awalnya, penerbangan mereka berjalan dengan lancar. Namun tak lama kemudian, Kolya menghubungi mereka lewat radio. Dia menyuruh Michael supaya menyerah dan mendaratkan pesawat. Tentu saja Michael menolak perintah Kolya. Dia malah meminta teman-temannya untuk mengisi senapan mesin. Kolya yang sudah kehilangan kesabaran mulai melancarkan serangan. Setelah berhasil melumpuhkan satu mesin pesawat, Kolya kembali membujuk Michael supaya menyerah. Tapi lagi-lagi Michael masih ingin bertahan walau apapun yang terjadi. Mendengar itu, Kolya sangat kesal dan berniat menjatuhkan pesawat Michael. Ketika Kolya kehabisan amunisi, Korsa langsung menyerang balik dan berhasil membuat pesawat Kolya mengalami kerusakan. Kini giliran Michael menyuruh Kolya supaya menyerah karena mereka akan segera memasuki wilayah Soviet. Namun Kolya menolak. Ia merasa sudah tak ada harapan lagi untuk kembali. Dia juga tak ingin ayahnya mengetahui jika dirinya bergabung kepada Nazi. Karena sudah terlanjur malu, Kolya nekat menabrakkan roda pesawatnya di atas pesawat Michael. Michael pun segera meminta Korsa dan Sokolov untuk menembaki pesawat Kolya. Akibat tembakan itu, pesawat Kolya mengalami kerusakan mesin sehingga kehilangan kendali. Sebelum jatuh ke daratan, Kolya meminta kepada Michael supaya tak memberitahu ayahnya bahwa dia telah mengkhianati negaranya. Michael hanya bisa berjanji dan akan merahasiakan yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika memasuki garis pertahanan, pesawat Michael diserang oleh tentara Soviet karena mereka menggunakan pesawat Jerman. Dan akhirnya pesawat itu pun jatuh di area pegunungan. Beruntungnya Michael dan semua teman-temannya berhasil selamat. Ketika tentara Soviet datang, Michael langsung memberitahu kalau dirinya adalah pilot pesawat tempur Angkatan Udara Uni Soviet. Para tahanan yang berhasil kabur mendapat perawatan medis. Mereka pun dikunjungi oleh para petinggi militer. Michael lalu menjelaskan keberadaan Pulau Yuzhdom, yaitu sebuah pulau yang digunakan Jerman untuk meluncurkan roket dan menyerang Uni Soviet. Seorang jenderal lalu mengucapkan terima kasih. Dia pun berjanji akan memberi Michael medali penghargaan.
Berkat informasi dari Michael, pihak Soviet langsung menyerang Pulau Usedom. Kemudian, scene beralih pada tahun 1957 di Rusia. Semua orang berkumpul di jalan merayakan Hari Buruh Internasional. Di sana, Michael juga meramaikan acara tersebut bersama keluarganya. Saat menaiki sebuah bus, ia bertemu dengan Gregory yang merupakan ayahnya Kolya. Tapi Gregory malah menghina Michael. Dia menganggap bahwa Michael seorang pengkhianat negara, tak seperti putranya yang rela mati di medan perang sebagai pahlawan. Meski menerima hinaan, Michael masih bersabar dan tetap menjaga rahasia Kolya. Karena Michael telah berjanji akan menjaga nama Kolya di mata ayahnya dan juga negaranya. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.